Ibadah saat ini, sebelum beribadah saya mau berikan sedikit kesaksian ya. Kira-kira 2 hari yang lalu saya lagi naik mobil ya, terus disalip sama dari sebelah kiri gitu. Saya sampai ngerem, kalau nggak ngerem nanti saya bisa ditabrakkan gitu. Akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, ini orang gitu kan. Terus berjalan, di depan saya tidak lama sekitar 5 menit itu ada intersection. Terus dia karena depan mobilnya itu kan harus berhenti dari sebelah kanan ya. Depan mobilnya berhenti, ditabrak sama dia, bang, sampai kapnya dia itu naik. Terus Roh Kudus bilang sama saya, kalau kamu tadi nggak ngasih dia jalan, kamu yang ditabrak dari belakang. Kadang-kadang di hidup kita itu begitu ya, kita membiarkan orang menyalip kita walaupun dengan cara yang nggak fair gitu. Tapi kita percaya sama Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan semua kekuatanmu, tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Oleh sebab itu hari ini kita mau percaya kepada Tuhan, apapun rencana Dia dalam hidup kita tahu itu yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami untuk beribadah. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, duduk diam di kaki-Mu ya Bapa. Engkau yang menyertai kami Tuhan, bahkan setiap beban-beban hidup kami Tuhan, Engkau angkat Tuhan. Tidak sama lagi ketika kami datang ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Blessed is assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time.
semangat siang ini, mari kami berdiri bersama-sama. Beri tos belakang kiri kanannya dulu dong, depannya. Ya, tidak ada yang kebetulan. Ya, hari ini kita adalah hari kemenangan untuk kita. Kita menyanyi bersama-sama, kita lakukan lagu ini Ku Menang. Yuk, sama-sama kita nyanyi bersama-sama.
Saudara percaya Tuhan kita maha besar. Lambaikan tangan kalau saudara percaya. Mari kita serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku berdiri ya. Ya tapi terserah, boleh duduk, boleh berdiri. Kita nikmati hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang dapat kami percayai, kepada Tuhan yang sempurna. Tuhan, terima kasih. Masalah boleh ada dalam hidup kami, tantangan, rintangan, tapi kami percaya Kau Allah berdaulat, Kau Allah berkuasa, Kau Allah peduli atas hidup kami, Allah yang tidak meninggalkan kami, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tetap. Terima kasih Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa seluruh hidup kami menghormati Engkau di hadirat-Mu. Kami mau bawa pujian ini sebagai ungkapan iman kami kepadamu. Biar hati kami diyakinkan, pikiran kami diyakinkan bahwa Engkau Allah yang sungguh dapat dipercaya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Ini kami Tuhan menyembah Kau. Mari sama-sama kita nyatakan, kekuatan di hidupku didapat dalam
hadirat-Mu. Bapa, layakan kami. Kami adalah anak yang berdosa, selalu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa.
Jadikan kami anak-anak yang berkenan yang sempurna selalu Bapa. Bentuk kami Bapa. Beri kami Roh Kudus. Jamah setiap hati pemikiran kami Bapa. Bentuk karakter kami yang keras. Bentuk kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang patut menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Bapa. Kami siap Engkau pakai. Kami siap untuk Kau jadikan alat dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di lingkungan keluarga kami, dimanapun Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan saat ini kami berdoa Bapa. Satukan hati kami, satukan iman kami. Ketika kami percaya Bapa, Engkau yang melawat kami, memberikan suatu mujizat dalam hidup kami percaya akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, berkati setiap hamba-Hamba-Mu yang berada di sini. Banyak begitu pergumulan dalam hidup kami Bapa. Entah itu dalam pergumulan visa, dalam pasangan hidup, dalam sekolah, studi Bapa. Tuhan, tolong turut campur tangan. Pegang setiap tangan kami Bapa untuk boleh terus kami berserah dan percaya kepada Engkau yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kaki kami Bapa. Engkau yang menuntun setiap kami Bapa untuk bisa di sini berbakti memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati Bapa jemaat-jemaat yang ada di KIJRE, Host, Hope, Wastil, Hope, YC. Tuhan, Engkau menempatkan kami di jemaat ini. Kami percaya ada suatu rencana yang indah, di mana kami terbentuk di sini Bapa. Berkati para pastoral yang ada Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan Roh Kudus-Mu Bapa, agar setiap hari membimbing kami Bapa, untuk mengarahkan setiap hati, pikiran kami untuk menyembah memuji Bapa. Dan terus kami meninggikan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, berkati juga tempat kami berada di sini Bapa, Australia. Ya Tuhan, berkati pemerintahan yang ada. Ya, hikmat-hikmat yang Kau saja berikan Bapa, boleh mereka pakai Bapa untuk memimpin Australia ini untuk semakin sejahtera Bapa, memberikan perlindungan tempat untuk kami Bapa, dan juga berkati Indonesia Tuhan, di mana kami tinggalkan dan kami merantau di sini Bapa. Kami percaya juga Bapa, Engkau akan terus menjaga dan memberkati Indonesia kami, dimanapun kami berada, dan terus kami boleh menjadi anak-anak yang terus boleh menghargai apapun yang ada Bapa. Kami sebagai anak yang terakhir Bapa di Indonesia Tuhan, boleh pakai Bapa menjadi alat yang menjadi pancaran kasih Tuhan melalui kami berada Bapa. Bapa di surga, sebentar juga kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, pikiran kami untuk mendengar akan hati-Mu yang akan berbicara pada hamba-Mu Bapa. Dan kami boleh mengerti, menanamkan setiap isi hati kami dengan firman-Mu yang bertagih Bapa, agar kami terus boleh berbuah, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pastor Vina. Shalom semuanya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Biarlah tempat dan waktu ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Holy Spirit, you take over this place Lord and speak to us ya Bapa. Dan biarlah apa yang menjadi mau-Mu, apa yang menjadi keinginan hati-Mu saja yang terjadi di tempat ini. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom, apa kabarnya teman-teman semuanya? Luar biasa? Luar biasa. Ini Maret ya, cepet ya. Tiba-tiba udah Maret, perasaan kemarin kita baru tahun baru. Jadi
Hari ini saya sharing firman Tuhan karena kita masih di awal tahun, jadi kita akan masih connect with the vision for 2025. Pertanyaan saya, visionnya apa? The Year of Logos. Saya agak bingung gitu ya. Saya tanya sama suami saya, ini saya bahas apa? The Year of Logos gitu ya. Dia bilang, ini pembahasannya luas, jadi apa saja yang Tuhan tahu kamu boleh bahas katanya. Jadi saya mencoba menyambungkan dengan apa yang Pastor Iwan jelaskan. Walaupun saya nggak mengerti banyak soal perotakan, saudara, saya sih mengaku saja saya agak pusing gitu ya kan, otak kanan, otak kiri. Tapi yang paling nancep di saya adalah kalau otak saya udah mulai nggak benar, berarti keseluruhan tubuh saya udah mulai nggak benar, benar nggak? Ya, jadi otak harus fresh kalau kata Pastor Iwan. Jadi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Punyailah Pengetahuan akan Tuhan. Kita buka di Hosea 4 ayat 6a. My people are destroyed for the lack of knowledge because you have rejected knowledge. Ini 4 ayat ini Nabi Hosea berbicara. Jadi dikatakan bahwa karena kurangnya pengetahuan, people will perish, menghilang. Jadi ya hilang begitu aja. Bahkan di other translation berkata no vision, people will perish. Jadi ini sesuatu yang penting. Tadi saya di Nawas itu juga, Pastor Brad juga berkata soal ini, knowledge gitu ya kan. Jadi the Year of Logos kita di push, atau kita di direct, atau kita di alignment gitu, di memposisikan kembali pada kehidupan kekristenan yang sebenarnya kita tuh harus apa gitu. Mungkin hari-hari ini kita terlalu banyak dengar YouTube, banyak pengajaran yang akhirnya pengetahuan kita atau pertumbuhan rohani kita ini agak-agak melenceng gitu. Ada banyak pengkhotbah yang bagus di luar sana, ada banyak pembicara yang luar biasa. Saya akui mereka tiba-tiba from nobody menjadi someone gitu loh. Tapi kita harus punya discernment spirit. Inilah yang host mulai ajarkan kepada kita semua sebagai jemaat maupun Jire, yang Jire ajarkan kita sebagai jemaat untuk memiliki sebuah pengetahuan atau kebenaran firman Tuhan yang seharusnya tuh benar-benar murni gitu. Jadi solid, the food harus solid. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kita tuh udah harusnya jadi orang-orang yang mature. Kalau kita mature, kalau kita memakan makanan solid, tunggu sebentar, saya lihat jam dulu 2:35. Jadi apa yang keluar dari hidup kita itu firm, kita nggak gampang digoyangkan. Kemarin saya melihat video di YouTube, TikTok, bagaimana kaum LGBT sudah take over all the churches, ya khususnya di Amerika, di sini saya kurang tahu. Bagaimana mereka mengajarkan bahwa loh Tuhan itu diciptakan segambar loh dengan kita, dibalikan sebegitu rupa sehingga jemaat tuh oh iya ya Tuhan accept me for who I am. Padahal itu pembalikan. Kita zaman dulu digambarkan segambar dengan Tuhan tuh ya perempuan dan laki. Sekarang kebalik. Mereka bilang Tuhan itu serupa dengan kita, jadi bisa man, bisa woman, bisa she, bisa he, bisa can be anyone. Yang segitu rupanya pengajaran ini akhirnya membelokkan kita. Nah, the Year of Logos mengajarkan kita bahwa come on, sacrifice your time, sacrifice your prime time untuk nonton gitu ya kan, untuk kita mulai menggali firman Tuhan. Immerse ourselves to the knowledge of God. Itu yang akan jadi vision kita tahun ini. Dan the Year of Logos ini saya beli buku sudah lama sih, sekitar 2 tahun lalu. Saya belum sempat habiskan. Buku itu berjudul Live by Design, Not by Default. Nah, buku ini mengajarkan kita, kelihatan gak sih? Ada 4 things ya, yang aku ambil aja 4 things. Mengapa The Year of Logos ini penting banget untuk kita pelajari, untuk kita ikutin, untuk kita benar-benar sacrifice ourselves. Karena ini, poin pertama dikatakan, what your belief determines
how you will behave and act. Jadi whatever you believe about yourself will end up affecting what you do. Thoughts have a way of gathering with others. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya, ya kita akan jadi seperti itu. Itu yang buku itu tuliskan. Setuju dengan konsep ini? Ya, apa yang kamu sudah ditanamkan dari kecil ya sekarang ini hasilnya. Kalau kamu tanam kepada anak-anakmu sesuatu yang gak benar ya, no wonder ketika mereka umur 15 tahun atau 20 tahun, kita akan menuai yang gak benar juga dalam hidup kita. Yang kedua, our perception, melihat, cara kita melihat, mengemudikan, govern our belief and our behavior. We see not with eyes, we see with our soul. For example, ketika kita melihat seorang papa bawa anak 3, anaknya masih kecil-kecil, dan kemudian duduk di samping kita, kemudian anaknya ribut, nangis, lari-larian, teriak, gak duduk dengan diam. Kemudian muncul di pikiran kita apa? Ini bapak ngajarin anak kok gak bener ya? Oh well, apa sih? Itu yang akan muncul di pikiran kita. Kenapa? Karena kita melihat dan cara kita melihat itu mengemudikan. Bagaimana kita mempercayai dan akhirnya mengakibatkan behavior kita. Akhirnya jadi judgment. Dan kemudian akan datang kepada bapaknya. Tolong dong, anak lu itu dirapiin, anak lu itu dibenerin, anak lu itu dinasehatin, suruh diem. Ternyata bapaknya nggak konsen. Ini contoh ya. Kenapa? Karena bapaknya baru kehilangan seorang istri di rumah sakit. Jadi otaknya blank. Ini adalah example bagaimana cara kita melihat itu akan mengemudikan cara kita mempercayai keadaan dan mengemudikan cara kita bersikap. Poin nomor 3 from that book, what we believe give birth to what we expect. Jadi apa yang kita percaya, kalau gue percaya gue bisa melewati kuliah-kuliah dengan baik dan jadi S1, dan aku bisa lulus jadi S1. Giving birth to what we expect. Nomor 4, our belief generate habits and attitude. Nah ini yang Ko Iwan ajarin. Makanya otak kita harus mulai dilatih untuk punya pattern. Pattern itu diulang terus 21 hari. Itu jadi habit. Sekarang siapa yang sudah punya habit mendengarkan pengajaran-pengajaran melalui YouTube? Begini, gitu. Jadi 21's day itu bukan kata Ko Iwan, tapi itu memang research. 21 hari kamu kerjakan berterus-terus itu menjadi habit. Habit itu gini loh saudara. Bangun tidur, angkat handphone, lu udah gak mikir, gue mau angkat handphone. Itu habit. Kenapa? Karena dengan tanpa diperintahkan tangannya langsung ngambil handphone. Set. Nah itu habit. Nah, bagaimana the year of vision, the year of logos ini, kita tuh lagi dipaksa, paksa gak apa-apa ya, di-push biar denger firman yang keras-keras itu jadi makanan kita, jadi habit. Jadi pas buka handphone, bukanya Rita Wahyu, bukanya siapa lagi, Monroe. Itu habit tuh seperti itu. Habit tuh udah gak mikir ada makanan di meja soalnya, itu habit. Kalau masih mikir ambil nggak ya, itu bukan habit. Nah ini yang 21 hari dibangun untuk jadi habit kita. Inilah kenyataan yang kita harus tahu bahwa ya kita harus memaksa diri kita untuk punya knowledge of God. Kenapa? Karena kita nggak mau dong terombang-ambing. Kemarin Jumat kita belajar tentang apa di Komsel? Predestinasi. I got it right. Predestinasi. Jadi sudah mengerti ya saudara ya. Tuhan memilih kita dan kita memilih Tuhan. Jadi jangan bingung lagi. Oke, ini ada sesuatu yang, jadi ini ya, ini adalah fakta. Fakta yang harusnya mengorek-ngorek isi hati kita. Oh iya, ternyata faktanya kayak gitu ya. Pantesan ya.
dapat visi tahun ini untuk belajar lebih lagi. Next slide. Nah, ya aku lagi buka-buka gitu, terus tiba-tiba nongol di Instagram ada papa-papa sama anaknya bawa sepeda, diwawancara. Mau ngapain? Mau ke Mekah. Mekah? Iya. Makanya mengapa? Pakai jalan kaki. Itu dari mana ya? Itu dari Jawa kalau nggak salah. Dia bawa anaknya umur paling 3 tahun, cewek, pakainya sendal, bawa backpack 1, bawa sepeda anaknya, dianya nggak pakai sepeda saudara, pakai kaki, jadi dorong anaknya begini. Itu paling 2 km udah encok begini, ya kan? Nah, nyampe nggak sih saudara jalan kaki ke Mekah? Nyampe lah. Nyampe aja. Cuman kan takes a long time. And then kan ada border yang mesti dilewatin, mesti ada visa yang mesti diproses, mesti ada makanan yang harus kita bawa. Dengan kenyataan bahwa dia cuma bawa backpack dan bawa anaknya, no wonder this person will perish gitu. Menurut Alkitab, kenapa? Karena nggak punya knowledge. Benar nggak? Nggak punya knowledge. The Bible says without knowledge will perish, destroy. Okay, next. Okay, knowledge. Kita sekolah untuk mendapatkan knowledge. Kita baca buku untuk mendapatkan knowledge. Nah, the Bible is tell a lot of things about people who have nothing, but because they surrender their life to be used by God, and Tuhan memberikan mereka kasih karunia, knowledge, understanding, and wisdom. Betapa pentingnya ketiga hal ini, knowledge, understanding, and wisdom. Kita bahas wisdom tuh banyak banget. You know wisdom tuh apa udah tahu. Tapi kalau kita mau membahas knowledge, ini yang saya dapatkan dari bahasa aslinya. Arti knowledge itu bukan cuman textbook kita baca, kita rekam, ya udah itu aja kita pinter, ya kan? Kita bisa baca 5 buku kita pinter, that's good, itu bagus banget. Tapi menurut bahasa aslinya knowledge itu bukan cuma textbook only. Ini 3 yang harus kita remember. Pengetahuan akan Tuhan itu bahasa asli yada. Nah, kalau ditarik kembali, saudara, jangan pikir di sini bilang keren ya, bisa bahasa asli. To be honest, saya tidak bisa. Saya cuma meluangkan waktu untuk mencari tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan saya mendapati 3 things. Wow, ternyata apakah cukup knowledge yang kita punya selama ini tentang Tuhan? 1, knowledge itu adalah pengetahuan yang kita dapat dari relationship kita dengan Tuhan. Jadi mau mempunyai knowledge of God, and then you have to start to build up your relationship with God. Kalau kita dengerin Pastor Indri Gautama, itu pengajaran semua mengenai rest, worship, solitude, spare your time to read the Bible, spare your time to stay away from people, spare your time stay away from ministry. Karena ministry nggak membuat hidup kita tuh dekat sama Tuhan. Tapi how you spend your time with God, itulah yang membuat kita dekat sama Tuhan. Ada amin? Semua udah punya regular time with the Lord? Yes. Mantap. Oke. Kemudian kita buka, saya kan banyak membahas dari kitab Daniel yang easy to digest. Relationship, Daniel 2 ayat 17 sampai 20. Kemudian semua tahu ya kisah Daniel. Daniel siapa tahu ya? Ya, Daniel tuh dibawa dari pembuangan dari Babel, jadi tawanan, tapi kemudian dia diangkat karena kebijaksanaannya melebihi banyak orang pada zaman Nebukadnezar. Dan kemudian ini Daniel 2 17 sampai 20. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya,
Misael, Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dia daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Kalau kita baca ini, kita merekam apa? Ini orang kok enak banget ya, tinggal minta sama Tuhan tiba-tiba just pleng straight away dapat hikmat. Saya mau tanya, apakah itu terjadi dalam sehari? Apakah itu terjadi dalam sehari? Enggak, kayak gini ya. Relationship itu semakin hari semakin dipupuk, kita menjadi diri sendiri dan orang itu juga memaklumi gitu. Itu relationship yang benar. Dengan Tuhan juga sama. Seorang Daniel tuh nggak ujuk-ujuk datang sama Tuhan minta kalau dia nggak pernah bangun relationship with him. Jadi inilah kehidupan Daniel. Kalau kita baca buku Daniel, dia punya kehidupan rutin doa sehari berapa kali? Jadi bingung nih, teologinya bingung nih. Berapa kali? Berapa? Ya, kayak gini? 5. Ini 7. Gak apa-apa lah. Sebenarnya di Alkitab Daniel sih sebutnya 3 saudara. Gak apa-apa, karena dia melakukan sesuatu yang baik. Gak apa-apa lah, 7 boleh, accepted. Gimana nih Pak? Oke, jadi the relationship between man and God is speak on deep intimacy that the Father longs to have his children. Ini Tuhan kita, dia mau relationship dengan kita, mempunyai pengetahuan akan Tuhan, starting with relationship. Tidak bisa ditawar, tidak bisa didiskon, tidak bisa di return atau refund. Ya, starting with relationship with God. Kita datang ke gereja tuh rajin loh. Ada amin? Amin, pagi, sampai sore, sampai malam, sampai saper kita masih di OB. Ya kan? Tapi itu gak membuat kita kenal Tuhan. Udah mulai bergetar belum hatinya? Kalau belum keras. Enggak membuat kita mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Maka itu, masuk ke dalam ruangan kita dengan pribadi dengan Tuhan, stay away from people. Makanya Pastor Indri berkata seperti ini, jam 4 pagi, gue datang sama Tuhan. Kenapa? Karena gak ada telepon yang bunyi, gak ada TV yang nyala, mau program apa orang gak ada program jam 4 pagi. Ya kan? Pastor mau telepon juga gak bisa. Pick the hours that you can spend your time with the Lord. That's the only way. Relationship dibangun dengan intimacy. Like intimacy between husband and wife is only like special time. Kenapa? Gak mau ada gangguan. Seperti itulah Tuhan dengan kita. Karena begitu dia mau kita mempunyai relationship. Roma 5 ayat 8 berkata, for God show His love for us in that while we still sinner, Christ died for us. Amen. Segitu sayangnya Tuhan sama saya, sama kalian, yang dia mau relationship between kita dan God. Inilah harusnya yang kita bangun dalam hidup kita. Amin. Kemarin saya ada ngobrol sama teman saya. Saya sih bangga dengan anak gitu ya. Kenapa? Dulu mungkin kalau kita ngobrol omongannya tuh ya biasa aja, ya udahlah, ya nanti lihat saja. Tapi ini dia bisa berkata seperti ini. Udah doa, tanya Tuhan maunya apa? Doa, tanya Tuhan maunya kemana? Wih, dalam hati saya ditegur dan saya merasa bangga sama dia. Kenapa? Terbukti bahwa pengenalan akan Tuhan dalam hidupnya terbangun. Amin. Harusnya seperti itu kekristenan kita. Kepercayaan kita sama Tuhan seperti itu. Kemudian, poin nomor 2. Kalau kita mau tahu, mempunyai knowledge of
God, kita harus punya experience with Him. If you have job experience, then you have job knowledge. Benar gak? Tapi harus experience dulu bro, sis. Kalau gak punya experience, then you don't have the knowledge. Amen. Jangan dikit-dikit langsung nangis, menyet-menyet gitu. Atau kamu gak mau kenal Tuhan lagi. Jangan dikit-dikit kamu gak mau ke gereja lagi. Jangan dikit-dikit bete. Pokoknya I don't want to see Bapak face today, cause I bete sama dia. Dikit-dikit Tuhan yang di sacrifice. Then you have to go with the experience with Him. Experience itu yang akhirnya membuat kita mempunyai knowledge of Him. Maka dikatakan bahwa semua pencobaan itu nggak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Sebenarnya kita sedang dilatih. Iman kita sedang dilatih, jam doa kita sedang dilatih, ya kan? Dulu kita punya anak muda ya, yang bikin kita tuh deg dik dugder setiap ada telepon. Tapi setelah dia pulang gitu ya, kita merenung, oh iya, ternyata adanya dia, adanya segala dengan kisah hidupnya itu membangun iman kita loh sebagai leader. Kenapa? Karena kita kerjanya doa melulu saudara sama dia. Cari Tuhan terus. Mau gak mau, kita mau ngandelin siapa? Kalau gak punya job, ngandelin siapa? Ngandelin Tuhan. Benar gak? Gak punya rumah buat tempat tinggal, ngandelin siapa? Yang ngandelin Tuhan. And then, experience itu harusnya kita take it dalam hidup kita sebagai suatu level yang Tuhan sedang bawa kita naik ke atas, naik lebih lagi. Jangan skip experience with God. Apa yang Tuhan taruh hari-hari ini, engkau sakit dan harus berjuang, ya kan? Berjuang ke gereja, udah sakit pinggang, ya. Hari-hari ini kan banyak yang sakit pinggang. Karena kita keangkatannya sama saudara, udah 40 atas. Jadi udah dikit-dikit sakit pinggang gitu kan. Dikit-kicilin atau punya stok arak banyak dia. Ya kan? Tapi jangan sakit pinggang kita bikin kita nggak cari Tuhan, amin. Jangan dikit-dikit sakit kepala, udah aku nggak mau ke gereja, besok sakit kepala gitu. Amon, masalah itu mah kecil, cuman sakit doang, ya kan? Jangan. Kenapa? Karena melalui experience sakit penyakit kita makin cari Tuhan, makin kita kenal Dia. Amen. Ada satu raja-raja 7:13-14. Ini yang saya bilang, ada beberapa orang yang khusus Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi untuk pekerjaan rumah Tuhan, dan Tuhan yang memberikan knowledge. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram. Ini pembangunan bait suci saudara ya, dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus tukang tembaga. Ia penuh keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Dan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga, ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan bagi raja. Nah, ini saya mau highlight bahwa yang namanya experience membawa kita kepada pengetahuan itu kalau dilihat dari historinya, bahwa apa yang kita lihat ya kan, dan apa yang kita understand ini. Jadi orang Hiram ini nih anak seorang suku Naftali. Jadi bapaknya ini tukang tembaga, ya, bapaknya tukang tembaga. Jadi lihat dong tiap hari bapaknya bikin something, ya kan. Kalau punya anak bapaknya nguber, ya tahulah ya, tiap hari bapaknya nguber, tahulah caranya. Benar nggak sih? Kalau tiap hari bapaknya bikin ngorek-ngorek mobil, ya tahu juga dong anaknya, ya kan? Jadi pengetahuan ini didapat dari ketika dia melihat banyak, ya kan? Dan kemudian working alongside with his father. Jadi saudara, seeing and experience bring knowledge. Jadi kalau kita melihat begitu banyaknya perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, dan kita
understand dan kita mengalaminya. Experience ini mengalami. Siapa di sini yang belum mengalami Tuhan? Ada nggak yang belum mengalami Tuhan? Ada orang nggak sih di sini? Oh, nggak ada orang. Mengalami Tuhan nggak? Yes. Job, have you ever experienced God? Job, G, have you ever experienced God? I just at the house started talking to him, Ah, that's great. See? Yeah, not in person, not in his voice. yeah, it's okay. See? Terbukti Tuhan itu kita bisa berexperience with Him. Even though your level maybe baru kenal Tuhan seminggu, baru kenal Tuhan 2 minggu, 3 minggu, atau kenal Tuhan 40 tahun. Doesn't matter. If you want to experience Him, then He will come for you. Amen? Poin nomor 3. Knowledge itu artinya juga sama dengan act on experience. The knowledge of God will give us the confidence to proclaim. Jadi kisah Daniel ini selain dia punya knowledge, dia punya relationship sama Tuhan, and then he acts on experience. Jadi gini saudara, kalau kita kenal Tuhan, udah kenal, udah punya relationship, satu lagi, action. Apakah kita punya confidence untuk proclaim? Punya confidence nggak untuk proclaim? Daniel punya confidence nggak untuk proclaim? Punya, dia bilang, apa-apa, aduin gue aja sama orang-orang ini. Aku akan buktikan, kasih aku 10 hari. Aku akan dan teman-temanku akan menjadi orang-orang yang lebih pintar, lebih bijaksana daripada orang-orang dalam kerajaan ini yang gak mengenal Tuhan. Atau waktu ketika dia masuk ke gua singa, dia proclaim gak to the king? Proclaim, I don't mind, kata dia, aku punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup. Kalaupun aku gak dikeluarkan, aku gak akan mencela Tuhanku. Begitu banyak kejadian bahwa Daniel strong, have a strong faith. Ada gak strong faith in your life right now? Even though my visa has been cancelled, I don't mind. I still have God. Amen. Even though I have to go to Indonesia, I don't mind. I still have God. Ketika Tuhan bawa kita hari ini ke sini, berapa belas tahun? I have like 15 years now in Australia. Ya, bawa 2 koper. Tuhan pelihara. Masa kalau balik ke Indonesia Tuhan gak pelihara? Ya enggak? Masa kalau aku ke Jerman Tuhan gak pelihara? Ya kan? Masa kalau aku gak ke New Zealand Tuhan gak pelihara? Tapi pengertian ini itu datangnya dari relationship and then knowledge and then experience with God. Mungkin kalau experience ini saya alami sekarang, di mana saya belum punya relationship and then belum punya pengalaman, I don't think I can proclaim. Benar? Jadi itu loh, knowledge of God. Selain kita punya relationship, punya experience and acts on experience. Proclaim. Then we can say that you are have knowledge of God. Amen. Oke, ingat ya, knowledge of God harus punya, otherwise we perish, kata firman Tuhan. Kita nggak kemana-mana, kita hilang di tengah zaman, hilang di tengah-tengah generasi. Mungkin orang udah kenal Tuhan, nggak tahu sampai mana, kita ya gitu-gitu aja. Kalau mau minta uang baru doa, baru minta sakit disembuhkan baru doa. Suami nyakar-nyakar baru doa. Gitu-gitu aja gak kemana-mana, 40 tahun gak kemana-mana. Gimana? Ya kan? Punyailah knowledge of God. Oke. Dan satu lagi ayat yang saya mau bahas. Next. Oh iya, ini Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Mengenal itu knowledge of God, strong and action. Jadi kita punya pengenalan akan Tuhan dengan benar. Aduh, kita mah udah deh, pasti jadi kuat dan pasti akan bertindak. Amen. Kenali Tuhanmu dengan baik. Amen. And then ini Pastor Iwan sering mengkhotbahkan ini 1 Timotius 4:7 sampai sampai 11, tapi saya sampai 8 aja. Oke? 1, 2, 3. Kita tuh sukanya di nomor ini nih, karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Siapa sih yang suka janji Tuhan? Suka, aku juga suka. Aku suka sama janji Tuhan. Dan kalau kita perhatiin ya, semua janji Tuhan itu ketika Tuhan memberikan sesuatu, perintah ataupun apapun itu, pasti ada janji yang mengikuti belakangnya. Mazmur 1 ingat ya? Mazmur 1 berkata, apa itu? Iya, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan. Kenapa? Karena dia kan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita suka janji Tuhan. Dan semua itu mengandung janji. Maka God is a God of covenant. Dia itu Tuhan yang mengikatkan janji dengan kita, dan covenant gak bisa diputuskan. Ini, tapi kita kadang gak suka nih. Latihlah dirimu beribadah. Nah, ini saya mau, ini pertanyaan dalam hati, ya, Cik next. Latihlah dirimu beribadah, ya kan? Oh, berarti mesti latihan ibadah setiap hari Minggu. Kalau ada 5 kebaktian 5. Kalau ada komsel 5 ya 5. Bener nggak sih kayak gitu? Benar nggak Pastor Benny? Oh benar. Yes, it's okay if you able to do it 5 times in a day, ya kan? Tapi kata ibadah sesungguhnya, kalian ngerti gak artinya apa? Godliness. Itu kata ibadah sesungguhnya. Nggak kelihatan? Kacamataku pecah saudara. Udah seminggu nggak punya kacamata. Jadi kata ibadah itu bukan cuma melambangkan aktivitas rohani kita setiap minggu, tapi kata godliness itu bagaimana kita mengenal Tuhan dan kemudian mengaplikasikannya setiap hari. Itu kata godliness. Jadi artinya apa? Ibadah itu setiap hari, bukan seminggu sekali. Jadi hidup kita harus merefleksikan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Kata aslinya, bahasa Inggrisnya deh, train. Yang suka nge-gym ngerti nih. Ternyata kata-kata gym itu keluar dari kata-kata latihlah. Train itu artinya nge-gym saudara. Jadi emang ini kata-kata dulu back then from the history, jadi dideskripsikan sebagai seorang yang setiap hari harus melatih dirinya. Kenapa? Karena mereka soldier, harus siap latihan badannya. Nah, inilah kata-kata, latihlah dirimu beribadah. Saya pergi ke speech therapy, bukan buat saya saudara, yang salah sangka, ya, buat klien. Kemarin saya ada membatalkan kacamata. Saya bilang, sorry I can go, karena terlalu traffic, soalnya ada mandi keras. Terus sekali, sorry, maksudnya bukan saya yang pergi ke mandi keras, tapi ada mandi keras di sini. Jadi saya nggak bisa ke sana. Mesti diluruskan saudara, kalau nggak bingung, ya. Jadi ketika ke speech therapy itu dibilang gini, wah you doing a great
job ya, kata dia gitu. Keep practice. Kenapa? Karena kamu ingatan masa lalunya kuat banget gitu. Kuat banget, semuanya ingat. Tapi ingatan masa lalunya itu harus di recall back. Caranya gimana? Ya itu, latihan setiap hari. Kenapa? Karena otaknya udah aliran di sini tuh putus. Gimana caranya biar ini nyambung? Ya latihan ngomong. Cuma itu doang caranya, nggak ada kata-kata lain yang bisa atau terapi lain yang bisa mengembalikan. Jadi ini harus dilatih, namanya apa ya terapinya saya lupa. Dan dari situ saya merenung, oh iya saudara, pantesan Tuhan bilang latihlah dirimu beribadah. Biar apa? Biar tubuh kita terbiasa. Karena sekali nggak terbiasa, lemes. Cara satu-satunya cuma praktis, balik lagi, latihan lagi. Kita cuma mau janji Tuhan, kita nggak mau latihannya loh. Nah, jadi latihlah dirimu beribadah harus setiap, jangan seminggu atau sebulan sekali, atau sampai setahun sekali. Kalau cuma mau merit baru ke gereja, kalau funeral baru ke gereja, kalau mau cuma baptis anak baru ke gereja. Who are you? Siapakah kita di depan Tuhan kalau kita nggak punya regular ibadah? Amin. Itu aja sih. Oke, satu lagi. Dengan kita latihan ibadah ya, maka kita mempunyai juga yang namanya knowledge of God. We are strong as a Christian, as a believer, as a follower of Christ. Kita cuma menangis tuh karena Tuhan tuh baik banget dalam hidup kita. Kita udah nggak menangis, masalah kita begini, masalah kita begitu. No, but God is so good to us. Amen. Amen. Oke, satu lagi Ben Carson. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa lah. Oke, siapa Ben Carson? Kalau kita lihat sekarang biografinya dia tuh ya evangelis juga, ya politician juga, yang luar biasa, yang semua tokoh pemuka, orang-orang keren di dunia ini saya rasa mau sih kenalan sama dia. Termasuk saya juga mau sih kenalan sama dia. What happening with him? Ini yang saya baca dan saya dengar cerita hidupnya. Jadi ini anak, ketika dia anak-anak, seorang yang miskin banget. Maminya tuh punya anak kalau nggak salah 14 or 17 anak. Orang hitam. Orang hitam pasti dapat bully. Ya, sampai hari ini juga gitu. Jadi dibully di sekolah, rumahnya penuh dengan tikus, miskin, nggak punya papa, punyanya cuma mami. Maminya kerja sebagai ibu pencuci baju, ART bahasanya. And then ketika maminya pulang, ini Ben Carson, dia duduk di depan televisi, and maminya lihat. Mami cuma bilang gini, kalau kamu mau makan sama-sama tikus setiap hari sampai kamu tua, sampai kamu besar, you just do it whatever you do right now. Ya kan, don't change it. Tapi maminya bilang kalau kamu mau berubah jadi orang yang bisa makan enak, bisa melakukan apapun yang kamu mau, pergi ke library. Itu anak singkat cerita digeret ke library. Geret tahu ya geret? Bahasa Prancis tuh namanya, geret. Oke, jadi ini anak dipaksa, and the brothers as well, dipaksa untuk masuk library. Dia bilang, emaknya bilang baca buku. Pokoknya kerjaanmu baca buku. Emaknya cuma bilang gitu mamanya. Dari yang malas baca buku, sampai cinta baca buku, sampai addicted to the book. Dan kebetulan yang dia baca adalah buku-buku orang yang from nobody into somebody. Jadi yang ya kisah hidup orang-orang yang miskin, melarat, yang gak punya siapa-siapa, and then jadi sampai. Dari buku ini saudara, dia punya movie juga di Netflix yang mengisahkan hidup dia. Dia belajar, akhirnya masuk university yang terkenal. Dia suka musik klasik, makanya dia bisa masuk di sekolah terkenal itu dari musik klasik. Karena dosennya suka musik klasik dan waktu diwawancara ternyata kesamaannya sama, jadi dikasih kesempatan.
Singkat cerita, selesai sekolah, jadi dokter, surgeon, anak-anak. Orang pertama yang melakukan surgery for 17 hours kalau nggak salah ya, untuk anak kembar siam yang kepalanya nempel otaknya. Itu adalah case yang paling susah dan dia adalah orang pertama yang bisa melakukannya. I don't know how many years ago. Dan dikatakan that's a gift from God. Kenapa? Kalau dia baca buku, dia bisa baca dengan mengimajinasikannya secara 3 dimensi, ya kan? Jadi saking kerennya dia tuh seperti itu. And then kemudian inilah yang membawa dia menjadi seorang dokter yang luar biasa. Dan kemudian dia menjadi politician juga. Dan hari-hari ini dia menjadi evangelis juga. Jadi yang orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa cuma karena hal yang sangat simpel. Baca buku. Makanya Alkitab jangan dijogrokin aja, dibaca. Dari baca buku. And then I think Indri Gautama said the key is from the beginning, between the beginning of the book and the end of the book. That's the key of life. Amen. Mau punya hidup yang berkemenangan? Baca kitabmu. Sekolah Alkitab jangan lupa. Oke. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkannya itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan bersih. When God says something, always promises in the end of the verse. Selalu come with the promises. Saudara, ini saja yang mau saya sampaikan. Ayo kita ikuti vision pengajaran, be fruitful, ya kan? The Logos 2025, very excited, right? Iya, jadi habit, jadi ketergantungan. Pengen dengar lagi, pengen belajar lagi tentang firman Tuhan. Dan jangan lupa, act on it. Punya action. Saudara, saya tutup, saya panggil semuanya yang main musik. Knowledge sometimes comes at a price. Yeah, everything comes with a price right now, right? Bahkan hal-hal yang kecil sekarang semuanya ada harganya, termasuk pengenalan akan Tuhan. Ya, knowledge of God always come with a price. Mungkin kita merasa, oh Tuhan, gue kok bayar waktu untuk baca firman. Trust me, gak ada buku yang keren banget kayak firman Tuhan. Yang di dalamnya kita terkandung janji, ada penguatan, ada membersih-bersihkan diri kita yang dari dosa, dari segala perilaku kita yang aneh-aneh. Semuanya ada di dalam Bible. And Pastor Iman sering ngomong gini, ayo dong, yang kamu yang punya calling gitu ya kan. Apapun calling hidup kamu gitu kan, you have to extend your capacity. Siapapun kita. Makanya Pastor Iman berkata, ayo get into the courses. Short course itu is okay, gak apa-apa gitu kan. Ada tabungan yang 5M itu dikorek sedikit doang buat sekolah gitu loh. Iya, ya kan? Jadi saya setuju dengan ini. Saya sangat setuju. Saya nggak menjadi pendeta karena saya sekolah pendeta. Ya, there's a calling inside my heart. Tapi saya sebelum Bapak dan Ko Iwan bilang kamu masuk interim Foursquare ya, I did not know what is interim. Disuruh sama Bapak Rohani ya ikut aja dong. Tapi before then, saya punya kerinduan yang luar biasa untuk sekolah Alkitab. Jadi secara pribadi saya nggak pernah di-push untuk sekolah Alkitab karena calling saya. Tapi karena saya sekolah Alkitab karena saya mau dig into Bible more. Nah, saya menyadari siapa saya. Saya menyadari keterbatasan saya dalam membaca firman. Dan saya bersyukur saya sekolah Alkitab.
Kenapa? Karena itu change the way I think, change the way I read my Bible. Sekolah itu saudara, suka nggak suka, itu benar mengubah cara kita berpikir dan melihat sesuatu. Anak SD dengan anak SMP itu beda cara pikirnya. Anak SMP dengan anak bachelor itu pasti beda. Makanya firman Tuhan bilang kalau cari pasangan sepadan. Ya kan? Sepadan dalam segala hal saudara. Sepadan iman, ya kan? Kenapa kalau enggak nggak nyambung? Ya, jadi for all of you ya, karena saya tahu ada beberapa orang yang punya kerinduan untuk sekolah kita. It's okay, you don't have to be a pastor or anything. Salah ya. Saudara, saya hidup di lingkungan yang papa mertua saya itu enggak declare he's a pastor. He never declare. My mom never declare he's a pastor as well. But their life changed the way I see the ministry. I don't have to be a call as a pastor. Tapi I want to be pastoring people. I have a heart of pastoring. Jadi you don't have to be a pastor, but biarlah namanya sekolah kita, kursus atau apapun, change the way you think, change the way you act, so you can serve people with heart of pastoring. Amen? Amen? Kalau saya sudah mengalaminya, saya harap semua juga mengalaminya. Tuhan kita baik. Amen? Mari kita naikkan pujian apapun itu. Ini lagu terakhir boleh? Saya ajak berdiri saudara. Semua kita adalah anak Tuhan itu harus merenew our mind and our thought. Jadi kita jadi manusia-manusia yang baru. Setiap kita pasti bisa berubah. Amin. Dari manusia lama jadi manusia baru. We are the human of process. Kita adalah orang-orang berproses. Kita nggak berhenti sampai di sini. Kita masih berproses. Dan saya percaya proses Tuhan luar biasa dalam hidup kita semua. Amin. Kita naikkan lagu ini. Mari kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus itu baik, penolong dan sahabat kita. Kita mempercayakan hidup kita. Tuhan
Engkau Tuhan, experience kami tentang Engkau, relationship kami tentang Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, action kami tentang Engkau maybe Tuhan terlalu sedikit dan terlalu terbatas. Tapi Tuhan Yesus, kami mau mempercayakan ya Bapa, hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau tambah-tambahkan understanding, Kau tambah-tambahkan wisdom ya Bapa. Engkau tambah-tambahkan knowledge Tuhan dalam hidup kami. Biar kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan. Bahkan pahlawan-pahlawan iman di zaman kami ya Bapa, yang meneruskan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu. Kami terbatas dalam pengajaran, kami terbatas dalam menjelaskan. Roh Kudus take over Lord. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar Holy Spirit berbicara terus dalam hidup setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup oleh karena firman, yang berbuat oleh karena firman, yang berpikir oleh karena berfirman, dan bertindak oleh karena firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amen. Saudara, kita akan perjamuan kudus. Tolong hambanya untuk membagikan perjamuan kudus yang ada. bahwa Tuhan Yesus terlalu baik. Yang Dia inginkan adalah relationship kita di restore kembali with Him melalui perjamuan kudus. Mari kita terus mengucap syukur untuk apa yang menjadi perbuatannya di kayu salib buat hidup aku, buat hidup saudara semuanya. Kayak merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk kita, special person in His eyes. Tuhan, kami bersyukur untuk saat-saat ini, kami berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Layakan kami
Biar kami respect dan hormat akan Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus. Angkat roti di tangan kanan kita, mari kita sama-sama mau menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, firman Tuhan berkata, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. In the name of Jesus. Angkat anggur di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian firman Tuhan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur benar Tuhan, karyamu, penyelamatanmu Tuhan, karena Engkau yang memilih kami Yesus. Dan kami mau memilih Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Yesus. We are so grateful to have a father like you, to have a best friend like you Lord. Gak ada Tuhan pribadi yang lain Tuhan, yang dapat terus memproses hidup kami, yang terus mengingini kami Tuhan, yang terus mau berrelationship dengan kami selain Engkau Bapa. Terima kasih untuk setiap firman yang Kau taburkan Tuhan. Biarlah Tuhan, biar ini kami bawa di dalam hati kami lakukan dan kami renungkan siang dan malam, days and night. Kami mau meditate Tuhan on your word Tuhan. Terima kasih knowledge kami yang terbatas. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuatnya Tuhan lebih lagi Tuhan. Understand about you Lord. Thank you Jesus untuk sore hari ini. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kau berpekara lebih lagi atas hidup kami Bapa. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amen. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Mari kita beri apresiasi buat Pastor Villa. Thank you. Saudara, kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan perpuluhan, buah sulung atau janji imah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa mendengar firman-Mu pada setiap hari minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang ditabur tidak akan sia-sia. Biarlah menjadi tanah yang subur di dalam hidup kami Tuhan, dan ampuni kesalahan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan biarlah kami memberi dengan hati yang bersyukur dan tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan
kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Doa berkat dari Pastor Iwan. Ya, mari sama-sama kita tutup ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh bersekutu Tuhan bersama-sama dengan teman rekan-rekan seiman kami Tuhan Yesus, dan kami boleh menikmati Tuhan semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, perjamuan kudus juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua hal yang baik yang terjadi pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh sama-sama katakan, Amin.